Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada sebenarnya Bapak udah ngasih tahu dari ini, mungkin nggak ngecek di classroom ya. Jadi mungkin pada sibuk ini sehingga nggak apa-apa lah waktunya jadi digeser ke sekarang ya. Baik, pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan satu informasi ataupun dari pertama kan belum memberikan informasi, dan kemarin UTS-nya gimana? Udah nilainya pada ini? Pada udah mengetahuinya kan ya? Udah skornya udah ada? Iya, langsung ada, Pak. Langsung Ada, ada? Pak, cuma ada telat. Telat apanya? Iya, telat, Pak. Telat Ya. Waktunya cepat. Waktunya cepat. Ya itulah kita harus sering berlatih ya, sehingga tidak. Bapak kan udah memberikan kisi-kisi kalau nggak salah ya. Udah, Pak. Nah itu kan Bapak nggak. Hujan. Yang pakai kerja aku. Halo? Bapak kan tidak memberikan di luar daripada kisi-kisi itu kan ya? Semuanya ada di kisi-kisi kan? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak, tapi random itu. Jadi yang nomor 1 ada di halaman berapa? Lihat lagi. Emang udah dikerjain kisi-kisinya, tapi pas ngisi itu nomor 1 ada di mana, ada di bawah jauh, terus nomor 2 ada di mana lagi gitu. Jadi karena udah dicatat juga di kisi-kisi, di halaman berapanya. Iya. Tapi nyarinya itu karena random, karena ngacak banget jauh. Ya, maksudnya supaya kalian lebih siap ya. Tidak apa-apa, kemarin kan itu suatu latihan ya. Latihan sehingga nanti pada kesempatan UAS nanti bisa lebih baik lagi ya. Bisa lebih baik lagi. Mohon maaf, Pak, bisa diperbanyak, Pak. Bapak, mohon maaf, mau 45 tahun masih di tempat kerja. Ada yang masih tetap kerja? Iya, Pak, bagian shift 2. Oh iya. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan. Tapi keganggu nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Mau izin open ya, Pak. Oh iya. Ya, Bapak juga. Kasih, Pak. Novi ya? main nanti kan saya tahu. Main nanti kudu naik nasi ji, naik jabatan. Nah, jadi di unmute ya ini suaranya, sehingga suara Bapak
jelas. Dikasih orang lain untuk masuk saya. Iya Allah tinggalin. Salah yang tinggal si Eva. Si Anwar. Pak ini bisa di mute dari Bapak kok nggak salah. Yang mana? Maksud Bapak yang itu kalau misalkan mau bicara di unmute ya. Kalau itu Bapak kelihatannya nggak bisa nge-unmute itu apa yang di kelas ini. Jadi harus sendiri ya. Nah, oke ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sehingga tidak terganggu dan suaranya jelas gitu ya. Nah, itu kita lanjutkan sehingga nanti UAS-nya bisa Bapak harapkan bisa bagus semua gitu kan ya. Nah, bisa bagus semua sehingga ada kerjasama yang baik ya. Nanti juga pas UAS Bapak akan memberikan kisi-kisi itu ya, kisi-kisi daripada yang akan muncul di soal UAS tersebut ya. Nah, dalam masalah penilaian Bapak tidak hanya menilai dari nilai UTS UAS saja, tetapi Bapak menilai dari nilai tugas dan kehadiran ya. Dengan adanya pandemi ini mungkin agak, kalau misalkan ini kan kelas karyawan ya, nah sehingga bisa meskipun tidak datang ke kampus tetapi kan bisa kita komunikasi via elektronik ya. Nah, sehingga bisa mengumpulkan tugas dengan mudah. Nah, itu pengumpulan tugas itu Bapak anggap kehadiran ya, kehadiran. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Boleh. Ada. Assalamualaikum Pak. Ya, izin ya. Saya dengan Risti. Ya. Kan saya dengan Risti Pak. Rizky. Izin. Iya, ya boleh, boleh. Ya. Kamu namanya Ya. itu di situ. Oh, ini nama anak saya, lupa nggak di ini. Ya. Ya, Bapak kan kemarin saya kan sudah masuk, saya baru akhir September ya Pak, mungkin masuknya daftarnya telat, jadi saya baru masuk ke pertemuan ke-4 kalau nggak salah gitu. Ya. Gimana itu Pak untuk ininya kehadirannya gitu? Kalau selama ini kalau tugas berusaha ngumpulin Pak. Boleh. Kamu ingetin saya. Jadi kan saya tidak bisa ini satu-satu ya. Kamu ingetin saya. Kamu tolong nama jelas dan NIM-nya bahwa kamu memang mulai masuknya dari September itu ya. Sehingga saya yang ke belakangnya tidak saya hapus gitu. Oh iya, nah, baik Pak nanti. Jadi sehingga saya sudah pernah japri Pak, saya sudah pernah japri. Oh, pernah japri. Saya mengenalkan diri tapi bapaknya nggak jawab. Saya jadi ini sudah japri Pak. Nanti mungkin diulang lagi. Ya diulang ya. Boleh. Ya nanti diulang lagi. Boleh. Siap, Mangga. Ya terima kasih. Ya sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke ya, kita sekarang ke saya akan share screen ya untuk masalah dari penilaian tadi ya, penilaiannya. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat ya, udah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, Bapak kasih contoh nama mahasiswa yang bernama ini ya, Lisnawati ya, misalkan ya. Nah,
Jadi sehingga ada gambaran ya bahwa Bapak menilai itu objektif, tidak membeda-bedakan setiap mahasiswa ya. Kalau misalkan Krisnawati lah ini dia kehadirannya 100% ya. 100%, dan nilai tugasnya adalah yang pertama 76 dan yang kedua 84. Nah, nilai UTS-nya, nah, dia nilai UTS yang pertama diadakan ini kosong, memang tidak ikut ya. Ini UTS-S itu UTS susulan ataupun remedial ya. Nah, remedial. Ini masuk 78 nilainya. Nah, dia pas UAS ikut UAS yang biasa yang diitukan yang reguler ya, maksudnya waktunya pas waktu UAS tersebut ya. Dia mendapat nilai 84. Berarti kan UAS ini nggak ikut ya. Nah, ini nilainya adalah 83 ya. Nah, 83 ini dikonversi ya ke nilai. Nah, ini rank nilainya ya. Rank nilainya. Nah, yang ini yang Bapak blok ya. Nah, rank nilainya bahwa 83 itu masuk ke rank B ya. Nah, rank yang ini ya. Nah, rank yang ini. Nah, sehingga dapat nilai B ya. Nah, beda lagi dengan yang Fani ini ya. Fani ini adalah ininya 100%, tapi dia tidak ikut UAS gitu kan ya. Sehingga nilainya adalah D ya. Nah, meskipun ininya besar ya. UTS-nya 64 dan UAS-nya dia tidak mengikuti UAS susulan maupun UAS yang biasa. Nah, begitu ya. Nah, itu sebagai gambaran. Nah, kira-kira ada yang bertanya tidak? Boleh kalau ada yang bertanya, Bapak persilahkan ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Nggak ada ya? Ada yang bertanya? Oh ya, UTS kemarin ada yang tidak mengikuti tidak? Ikut semua? Nah, maksud Bapak kalau misalkan UTS kemarin itu ada yang tidak mengikuti, Bapak akan mengadakan UTS susulan atau UTS remedial. Di sini ikut semua UTS-nya. Enggak, ikut semua. Ikut Bapak, ikut. Ikut semua ya? Pak. Oke. Ikut Pak. Tapi nggak tahu kalau yang di sini nggak masuk Zoom kali aja, ada yang nggak ada mungkin Pak. Ada yang nggak masuk Zoom ya? Eh, Ya boleh. Ikut Pak, tapi nilainya nggak pede. Nilainya nggak pede. Nggak pede ya? Boleh, ada perbaikan boleh. Ada perbaikan boleh. Yang misalkan dirasa nilainya tadi yang diungkapkan tidak pede, ataupun misalkan kecil, boleh perbaikan, boleh. Bapak ngasih kesempatan, gitu kan. Nah, nanti waktunya kapan, boleh koordinasi. Kalau ketua kelasnya siapa? Nggak ada Pak, tapi wakil ada. Wakil ada? Nah, boleh dengan wakilnya lah. Ya, wakilnya siapa? Teh Ocha, Teh Ocha. Rosa Eka Putri. Teh Ocha hadir? Teh Ocha tidak ada? Teh Ocha ada nggak? Halo, Teh Ocha?
Tidak ada. Tidak hadir. Join sih Pak, tapi nggak ada ya. Nggak ada ya? Ada siapa? Nggak apa-apa lah. Wakilnya, sekretarisnya tidak ada? Ada Pak. Sekretarisnya siapa? Lina. Nah, Rina, oke ya. Nah ini Bapak titip pesan ya sama kamu, koordinirin sama kamu karena Teh Ocha berhalangan ya. Kamu yang menggantikan, boleh dikoordinir sama kamu kapan mau perbaikan. Nah, waktunya silakan ya. Jadi supaya bisa ngikutin semua. Nanti Bapak kalau misalkan waktunya oke Pak, hari apa atau misalkan Jumat depan boleh. Misalkan Jumat depan jam berapa nanti Bapak bikinin soalnya dulu gitu kan. Gimana? Baik Bapak, nanti dikonfirmasi sama yang lain. Ya, boleh. Jadi Bapak kalau misalkan kemarin kan ikut UTS tapi telat gimana? nah itu iya maksud Bapak itu. Maksud Ikut Bapak juga Iya Pak. telat Pak. yang Terus nilainya 70. oh nilai 70. Bagus Iya, ya. tapi telat. Tapi telat gimana Pak? Iya Pak, telat setengah 9 kan tenggat Bapak jam 8 ya. Oh iya. Ini jam 10 Bisa, Pak. nggak masuk itu, nggak masuk. Kalau yang seperti itu nggak masuk. Memang ada. Baik Ya. Ya. Lebih baik ikut lagi aja lah ya. Nggak apa-apa ya. Baik Pak. Baik. Tapi dengan catatan ya sekarang harus pas gitu. Kamunya harus waktunya ada gitu. Maksud Bapak tentukan waktu ini. Jadi kamunya nggak telat gitu maksud Bapak. Ada waktu kamunya misalkan kamu kan karena kerja gitu. Tapi harus kesepakatan semua yang dikoordinasi sama Rina itu ya. Nah, dikoordinasi sama Rina, kalau memang udah pas Pak waktunya, misalkan hari Jumat depan jam 7, boleh? Gitu kan? Boleh. Nah, sehingga jam 7 itu waktunya sama 1 jam ya. Dengan 30 soal ya. 1 jam 30 soal itu wah ini sekali ya Pak, namanya waktunya panjang sekali ya. Kalau standar nasional itu 1 soal pilihan ganda itu 1 menit ya. 1 menit gitu. Nah, Bapak berikan waktunya 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Nah, sehingga kamu pergunakan waktu itu dengan baik ya. Nah, sehingga semuanya bisa mengikuti maksud Bapak. Misalkan untuk UTS perbaikan atau UTS susulan ya. Sehingga Bapak nggak mau ngeremet lagi setelah UAS gitu. Ya. Kan repot juga ya. Kalau misalkan Bapak remedial lagi nanti setelah UAS waduh repot lagi. Bapak jadi kerjaannya makin lagi. Ya. Nah, sehingga Bapak berinisiatif lah seperti itu ya. Kalau memang misalkan UTS-nya, wah ini nilainya, nah kan ini Bapak gambarkan di share screen ini supaya ada gambaran gitu kan. Oh saya nilainya segini UTS-nya, wah saya harus mengejar segini untuk dapat nilai ini gitu kan. Nah, sehingga bisa terkejar targetnya gitu kan ya, supaya kita sama-sama gitu kan. Bapak tidak menginginkan di sini ada yang dapat nilai yang kurang memuaskan ya, ingin memuaskan semua gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa Bapak. Okay. Bapak kalau UTS susulan ada kisi-kisi lagi? Bapak bukan kisi-kisinya tetap itu ya, tetap yang itu. Baik Pak. Sehingga sebenarnya peluangnya akan lebih besar ya, akan lebih besar karena kalian membacanya lebih dari 2 kali berarti kan ya. Nah,
peluangnya Pak. lebih besar. Silakan kalau yang nilainya misalkan ya. Itu nggak bisa di-unmute dari sini ya. Nah. Oh, Nah, oke. maaf Bapak, saya lagi ada acara keluarga, jadi HP-nya kepijit-pijit terus sama anak-anak. Ya, ya. Ya. Ya, boleh. Nanti kalau misalkan ada yang yang merasa kurang nih Pak, silakan ikut UTS. Nanti saya ngambilnya, misalkan UTS yang biasanya adalah, misalkan ini saya contoh ya, ini 40 misalkan ya, misalkan ini UTS pas kemarin itu 40, wah ini harus perbaikan nih ya, harus ada perbaikan, boleh gitu, boleh ikutan, sehingga di UTS susulan atau perbaikan itu bisa lebih bagus ya, bisa lebih bagus. Dan nilainya Bapak ambil yang terbesar dari UTS biasa dengan UTS susulan ya. Kalau UTS biasanya 40, misalkan kalau UTS susulannya 80. Nah, ini Bapak ngambilnya yang 80 itu ya. Yang 80 itu yang diambilnya. Nah, sehingga bisa membantu ya. Nah, mungkin itu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya. Ya, boleh. Kan tadi kata Bapak kalau untuk susulan itu 30 soal. Ya. Berarti kalau yang perbaikan, UTS perbaikan 30 soal, kalau yang susulan berapa soal? Kan susulan Ya, berarti sama. UTS-nya kemarin dia nggak ikut. Susulan 30 soal. Tapi kan kita kemarin 50 soal, Pak. Oh, 50 soal ya? Iya. Oh iya. Sorry. Ya nggak apa-apa lah. Ini berarti apa ya? Bapak udah ngomong 30 soal, ya nggak apa-apa, berarti boleh yang misalkan merasa ini boleh ikut, boleh ya. Jadi tidak ada kecemburuan. Maksud Bapak kenapa? Ya itu tadi yang ditemukan oleh Eka. Takutnya ada, Pak, kemarin yang UTS biasa 50 soal dan yang susulan 30 soal ya. Nggak apa-apa. Yang itu boleh ikutan lagi, boleh. Tapi nanti Bapak ngambilnya, misalkan Eka misalkan UTS biasanya dapat nilai 70 misalkan ya. Terus ikut lagi UTS susulan atau UTS perbaikan. Anggap aja perbaikan atau susulan lah. Itu dapat 80. Bapak ngambil yang nilai yang terbesar ya. Nilai yang terbesar. Tidak nilai yang kecilnya. Bapak ambil nilai yang terbesar. Nah, sehingga Bapak ingin jadi tidak ada kecemburuan gitu kan. Nah, meskipun 30 soal tetapi diberikan kesempatan gitu kan pada semua, tidak pada satu mahasiswa yang tidak ikut UTS biasa itu gitu kan. Yang mahasiswa yang merasa belum ini juga nilainya, ya boleh ikut lagi aja ya. Mungkin itu ya kayak. Oke Pak. Ya, ada lagi? Bapak maaf, kalau lihat nilainya gimana? Oh, kamu waktu UTS tidak muncul nilainya? Lupa lagi, Pak. Hah? Lupa lagi. Lupa lagi. Bolehlah nanti Bapak share di itu aja ya, di classroom aja ya. Iya, Pak. Boleh. Nanti Boleh. bisa dilihat jadi masing-masing itu nilainya. Nggak apa-apa Bapak cantumin nilainya satu kelas ini ya. Sehingga tidak satu-satu. Nggak apa-apa, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, sehingga ada gambaran gitu kan. Nah, mana yang itu boleh nanti setelah
ini bolehlah setelah ini nanti Bapak coba ini dan di-share di Classroom ya. Di Classroom, sehingga kalian harus mengecek ya setiap saat hari mata kuliah, dalam artian jam mata kuliah ya. Sebelumnya misalkan kan sekarang hari Sabtu, hari Jumat ya. Hari Jumat, jadi kalian harus ngecek pas hari Jumat itu ada pengumuman apa gitu kan. Pasti Bapak ngasih pengumuman seperti tadi ya. Tadi Bapak ngasih pengumuman sekitar jam berapa ya? Jam 2-an ya. Jam 2-an bahwa ada Zoom gitu kan. Ya. Nah, mungkin tidak sempat ngecek sehingga baru ada muncul jam berapa itu tadi ya. Nah, tidak apa-apa lah karena terjadinya miskomunikasi ya. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Bapak mau nanya, Ya, boleh. kalau tugas yang biasa itu kalau telat gimana Pak? Masuk nggak? Soalnya pernah telat pas pertama masuk, pas Biasanya. kerja sip malam soalnya. Oh iya. Biasanya kalau kan Bapak kasih waktu sampai jam 00 ya. Biasanya itu tidak masuk biasanya. Kalau yang telat seperti itu. Soalnya pernah telat, soalnya kan lagi sip malam Pak, jadi pulangnya pagi gitu. Oh, boleh pagi ya. Oke. Iya. Boleh nanti mah Bapak kasih waktunya berarti harus sampai jam 6 pagi ya. Iya, Bapak pernah jam 6 cuma sekali, Pak. Iya. Sekali ya. Oke, nanti Bapak cek lagi misalkan yang tugasnya ini. Nah, nanti mungkin dari sekarang sampai nanti ke UAS ya. Jadi Bapak ngeset waktu pengumpulannya sampai jam 6 pagi ya. Nah, jadi kan waktunya lebih banyak lagi ya. Iya, Pak. Nah, Makasih, Pak. ya. Ada lagi? Bapak, Ya. Ya, Nisa? berarti kalau misalnya yang telat ngumpulin tugas itu udah kayaknya Bapak nggak akan masuk nilainya. Iya, yang kemarin dia nggak akan masuk itu. Jadi sistem langsung menutupnya gitu. Si classroom-nya langsung menutup gitu. Jadi langsung pas jam 00 itu ya kan Bapak kasih waktunya jam 23.59 ya. Jam 23.59 berarti jam 00 kurang 1 menit ya. Nah, itu dari situ dia udah nggak mau terima. Nah, makanya tadi ada ini karena ini adalah kelas karyawan, katanya ada shift. Oke, Bapak bisa memaklumi ya. Nah, sehingga Bapak kasih tenggang waktu lagi tuh dari berarti kan 6 jam ya. Dari jam 00 ke jam 6 pagi ya. Nah, untuk kelas ini udah untuk kelas karyawan ya, tapi Bapak kalau kelas reguler tidak. Kalau kelas reguler tetap jam 00 ya. Nah, karena ini adalah kelas karyawan, sehingga tadi yang dikemukakan oleh Ella ya, oleh Ella bisa dipertimbangkan ya, sehingga diberikan waktu yang lebih luasa lagi ya. Ada lagi yang Bapak, ya gimana? Bapak berarti jadi kosong nilainya. Yang mana? Ya kalau misalnya yang telat itu. Oh, yang telat itu ya. Gak bisa susul gitu Bapak. Susul lagi. Iya, Pak. Soalnya kan kemarin lagi sip 2, jadi pulangnya jam 10:30 malam. Kalau ngerjain juga kan baca-baca, kadang nggak keburu gitu waktu 1 jam. Di perjalanan juga, Ya, Pak. Pak.
hampir 1 jam kan di perjalanan, jadi pulang teh malam banget, 11:30 gitu. Emang kamu kerjanya di mana? Di Nike di Pratama kemarin lagi di SIP, tapi sekarang udah enggak sih. Kebetulan pas telat itu lagi di SIP, Pak. Oh, Gak nentu soalnya kadang di SIP, kadang enggak gitu. emang rumahnya di mana? Jauh sekali dari tempat kerjanya. Di Sukaraja kadang kan, Pak, kalau kerja tuh suka macet. Jadi sampai 1 jam juga bisa di perjalanan. Macetnya Ya. suka parah, Pak. Ya. Oke. Nanti Bapak lihat dulu ya. Emang ada berapa orang yang telat? Aku pernah Pak telat, tapi kayak cuma telat 1 menit doang. Kamu telat sekali, Pak. Terlambat. Telat sekali ya, Eka ya? Sekali sih, Pak, pas pertama. Ya. Kalau nggak Oke. salah, iya. Nah, ya, yang pas pertama aja kan? Kalau nggak salah, iya, Pak. Cuman sekali soalnya. Yang kesininya enggak, berarti kan? Enggak, alhamdulillah. Soalnya udah gak di-SIP lagi. Oh, iya. Oke, siap. Nah, itu tadi udah sebagai gambaran untuk penilaian ya. Penilaian, dan sehingga kamu bisa memperkirakan ataupun memprediksi ya. Nah, saya itu posisinya di mana gitu kan ya. Kalau seandainya ngumpulin tugas, dan bolehlah nanti yang Bapak cek lagi tadi yang Eka sama siapa lagi? Ada 2 orang ya, Ella ya? Iya, Pak. Sama aku juga, Pak. Terus siapa lagi? Aku. Winka. Ya, aku telat 1 menit atau 2 menit. Emang kalau telat sekali tetap ngaruh gitu, Pak. Maksudnya nilainya bakal ini banget. Ya, Bapak kasih contoh ini ya. Yang Lisna ini ya. Bentar. Ini yang 71 nih ya. Yang 71 punya Verti nih. Nah, Bapak geser dulu ke sini ya. Verti nih. Nah, ini Verdi tidak masuknya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 4 kali tidak masuk ini Verdi ini di angka 70 ini. Nah, 71 ya. 71. Ini berpengaruh karena 10% kan ya, kontribusi kehadiran itu 10% dari total nilai akhir ya. Dari total nilai akhir. Sehingga kalau misalkan itu kan lumayan sebenarnya seperti kecil ya. Nah, tetapi Bapak memberikan nilai itu kehadiran sama nilai tugas hampir berbanding lurus ya. Nah, seperti ini. Ini 71. Ini nilai tugasnya 68. Hampir berbanding lurus ya. Nah, itu kan nilai tugas itu 20% ya. Besar sekali kontribusinya. Nilai tugas ke nilai akhir ya. Nilai akhir, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap nilai akhir itu. Nah, karena kontribusinya berarti kan 10 tambah 20 itu 30%, benar nggak? Nah, 30% kan lumayan itu. Kontribusi dari nilai tugas dan absen. Ya. Itu kalau misalkan nilai tugasnya kecil itu aduh, ini sekali kan. Nah, berkurangnya banyak sekali itu. Sehingga untuk mengejar B aja agak sulit ya. Agak sulit. Nah, tetapi kalau misalkan nilai tugasnya bagus dan otomatis nilai kehadirannya akan bagus. Ya. Mungkin itu ya. Akan berpengaruh sekali ya. Berpengaruh sekali.
Ya kalian bisa oret-oretan ya, bisa kalian screenshot dari kontribusi nilai ini ya, nilai tugas, nilai UAS, nilai UTS, dan nilai kehadiran. Nah, sehingga kalian bisa menggambarkan, gitu kan? Ya kalau misalkan yang mengumpulkan, yang tidak mengumpulkan, ya itu sangat beruntung sekali ya. Dan mungkin itu menjadi pertimbangan, gitu kan? Pertimbangan untuk ya akan menunjang ke UTS dan UAS-nya ya. Ada lagi pertanyaan? Berarti jadi gimana Pak? Perbaikan nggak kalau Ya boleh. telat sekali? Ya boleh. Oh ya, kalau perbaikan itu untuk yang nilainya kurang dan perbaikan UTS ya, nilainya kurang dan memang kalau misalkan tadi yang saya gambarkan, misalkan Eka itu nilainya wah Pak nggak puas, saya 70 dan kemarin itu agak telat gitu. Boleh kita ya. Nah, misalkan nanti UTS susulannya atau UTS perbaikannya kamu dapat nilai lebih besar, ya Bapak akan ambil yang besar itu. Jadi sebenarnya tidak merugikan mahasiswa ya, malah menguntungkan ya. Diberikan kesempatan itu malah lebih menguntungkan, Bapak kira. Nah, ada pertanyaan lagi? Bapak, untuk tugas hari ini tenggatnya sampai jam 12 apa jam 6? Oke. Ya Pak, majuin Pak. Belum dikerjain. Nah, belum kerjain ya. Oke. Tadi Bapak udah ngomong ya. Jadi berarti tenggatnya sampai jam 6 lah. Nggak apa-apa. Ya. Nah, nanti Bapak rubah sehingga ya karena kan sekarang dipakai waktunya dengan Zoom ya. Zoom sehingga waktunya akan digeser lebih longgar lagi ke jam 6 pagi ya. Boleh. Jadi jam 6 pagi silakan kalian ngatur, misalkan mau tidur dulu deh, ngerjain tugasnya nanti jam 4 gitu kan. Boleh. Sehingga ada waktu kan ngerjain tugas 1 jam cukup lah ya. Nah, jam 4 sehingga langsung waktu subuh bisa langsung dikumpulkan ya. Kalau misalkan sekarang waktunya ya istirahat dulu. Bapak juga suka begitu ya, kalau ada tugas misalkan sekarang nggak kekejar nih. Nah, istirahat dulu lah, tidur dulu supaya nanti jam 4 atau jam setengah 4 bisa bangun ya. Mungkin itu ya yang Bapak kira. Kasihan ada yang masih tadi, ada yang masih di tempat kerja ya. Masih ada yang di tempat kerja? Tadi siapa itu? Nah, untuk itunya tolong absennya yang hadir sekarang Zoom ya. Tolong di chat aja ya. Nanti Bapak yang hadir tolong nama dan NIM-nya dicantumkan ya. Nama sama NIM aja. Nah, mungkin Bapak kalau itu absen ke grup apa langsung chat pribadi ke Bapak? Enggak, langsung chat di sini di Zoom ini ya. Ada di Zoom ini ya? Nah, di Zoom ya. Nah, boleh. Di Zoom jadi sehingga Bapak tidak akan menutup dulu sampai jam 9.15 ya. Sampai jam 9.15. Jadi Bapak kasih kesempatan 15 menit untuk absen ya. Nah, mungkin siap, itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Karena kasihan juga nih
eh, udah jam 21 atau jam 9 ya. Nah, silahkan untuk absen dulu, absennya di chat di Zoom ini ya. Nah, silahkan nanti Bapak rekap siapa saja yang hadir di Zoom ini ya. Oke, silahkan ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak